Provinsi Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan julukan Ranah Minang memiliki nilai sejarah panjang yang kemudian membuahkan hasil-hasil budaya yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Hal tersebut tampak dari keunikan daerah Sumatera Barat yang banyak menyimpan potensi ekonomi mulai dari wisata budaya, alam, hingga kuliner. Di tengah tekanan ekonomi, baik dari sisi domestik dan global, perputaran roda ekonomi Sumatera Barat tidak selalu berjalan mulus. Sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sektor wisata guna mendorong perputaran roda ekonomi daerah. Sektor wisata dapat menjadi senjata rahasia untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Kunjungan wisata dapat menghasilkan multiplier effect yang luar biasa yang melibatkan pelaku ekonomi dari berbagai lini, mulai dari industri hotel, food and beverage services, transportasi, sampai sektor ekonomi kreatif masyarakat kecil. Potensi ini sejalan dengan terus menanjaknya kunjungan wisatawan ke wilayah Sumatera Barat. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado mengatakan, Sumbar saat ini tengah membutuhkan dorongan ekonomi lebih di tengah tekanan ekonomi dan inflasi yang masih tinggi. Dengan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dapat mendorong tingkat belanja dari sektor formal hingga informal. Andi berharap dengan semakin banyaknya uang yang dibelanjakan wisatawan, maka pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin membaik. Selain sektor ekonomi yang selama ini sudah mendukung ekonomi Sumatera Barat ya, seperti kelapa sawit, kemudian pertanian, hortikultura gitu ya. Sebenarnya di Sumatera Barat ini juga ada potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah sektor pariwisata, karena di Sumatera Barat ini kan punya Bukit Tinggi yang cukup indah dan punya ikon-ikon yang menarik seperti Jam Gadang gitu ya. Kemudian ada juga Mentawai. Mentawai itu punya ombak yang bagus yang selama ini sudah banyak diminati oleh turis mancanegara ya, terutama dari Australia dan Eropa. Namun mungkin ke depan bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi turisnya semakin banyak yang datang dan termasuk juga length of stay-nya gitu. Jadi tinggalnya akan lebih lama gitu. Nah, untuk itu mungkin nanti ke depan di Sumatera Barat ini perlu ditambah event-event yang bisa membuat turis itu datang lebih lama dan juga membelanjakan uangnya lebih besar lagi gitu. Dengan adanya event-event tersebut, harapannya nanti juga UMKM yang ada di Sumbar ini juga berkembang gitu kan. Kalau biasanya kan kalau event nanti banyak UMKM yang akan berjualan gitu ya. Dan itu yang kita harapkan nanti tingkat spending dari turis itu akan semakin meningkat. Andi menambahkan, andil pemerintah Sumbar yang tengah giat memperkuat branding serta memperbanyak event wisata dapat menambah daya tarik pariwisata Ranah Minang. Sebagai contoh, Jam Gadang di Bukit Tinggi salah satu lokasi wisata ikonik Sumbar yang telah dipercantik. Tidak hanya berdiri sebagai monumen kebanggaan masyarakat Minangkabau, Jam Gadang telah bersolek menjadi ruang publik yang nyaman. Pedagang oleh-oleh dan UMKM juga ditata ulang dan semakin tertata rapi. Hal ini menjadikan kawasan Jam Gadang menjadi lebih indah bagi wisatawan dan tentu saja meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kalau dia ke sini oleh-oleh lebih, dia kan udah diperbarui, udah ada taman gitu kan Bang. Jadi nampak kayak pusat toko gitu, lebih bagus dia. Nah, dampaknya mungkin ke penjualan oleh-oleh seperti apa? Lebih meningkat gitu Bang. Soalnya kan udah bagus, ke toko juga kalau orang ngelihat gitu, oh bagus ya katanya. Nah mungkin ada peningkatan, mungkin bisa dikira-kira nih sebelum direvitalisasi atau setelah direvitalisasi penjualan meningkat berapa persen gitu? Kalau sejauh ini sih Bang, meningkatnya itu hampir 80 lah gitu.
Demikian juga di kawasan Istana Basa Pagaruyung di Tanah Datar. Sebagai salah satu destinasi budaya, Istana Basa Pagaruyung menyajikan pengalaman wisata unik untuk menarik para wisatawan. Di sini, wisatawan bisa merasakan pengalaman menjadi raja dan ratu Minang dengan mengenakan busana adat dan berfoto di lingkungan istana dan megah peninggalan Kerajaan Minangkabau. Tentunya ini experience yang sangat spesial untuk saya karena kebetulan saya juga setengah Minang ya, ibu saya orang Minang dan dulu waktu kecil sudah pernah sebenarnya ke sini. Namun sudah lama, sudah sekitar 15 tahun, sudah tidak pernah pulang kampung. Akhirnya berkesempatan untuk pulang kampung lagi dan setelah ke sini di tahun 2025 ini terlihat sekali bahwa Sumatera Barat ini sedang meningkatkan sektor pariwisatanya begitu. Karena memang Sumatera Barat ini ingin dikenal sebagai tempat pariwisata khususnya untuk kuliner dan juga religi begitu. Dan terlihat sekali bahwa perkembangan Sumatera Barat khususnya di sektor pariwisata ini sangat berkembang pesat dari terakhir kali saya main ke sini, ya ini sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi saya sangat amazed dan enjoy dengan experience jalan-jalan di sini. Pastinya kalau untuk tempat seperti Sumatera Barat ini akan sangat mudah ya untuk menggenjot sektor pariwisata karena kita tahu banyak sekali tempat-tempat ikonik, spot-spot ikonik pariwisata yang bisa dikunjungi oleh turis, bukan hanya turis dari Indonesia tapi juga wisatawan internasional kita harapkan ya. Dan ya itu sih yang kita harapkan kalau Sumatera Barat ini bisa terus mempercantik tempat-tempat wisatanya agar bisa dikunjungi dan juga dikenal oleh turis mancanegara. Biar yang dikenal tidak hanya Bali ya, tapi kita harus mengintroduce ke orang-orang kalau masih banyak spot-spot wisata yang cantik di Indonesia, yang berpotensi betul. Dengan pesona alam dan budaya, sektor pariwisata yang dimiliki oleh Sumatera Barat berpotensi besar menjadi motor penggerak ekonomi. Bukan hanya memutar roda ekonomi, tapi juga memperkuat identitas daerah yang kaya akan tradisi dan keindahan.